Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Fitria Halwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran IPAS yang berjudul Wujud Zat dan Perubahannya. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kalian akan mengenali materi dan karakteristiknya. Dan yang kedua, mempelajari karakteristik dan wujud zat atau materi. Lalu yang ketiga, mencari tahu bagaimana wujud zat itu terjadi. Oke, sebelum itu pasti kalian bertanya-tanya nih, materi itu makhluk atau apa sih? Nah, materi adalah segala sesuatu punya massa dan tempat dalam suatu ruangan, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Nah, materi di sini dapat berupa makhluk hidup seperti yang kalian contoh di sini ya. Ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bakteri. Nah, materi juga dapat berupa makhluk tak hidup seperti tanah, awan, buku, papan tulis, dan sebagainya. Nah, kalau massa itu apa sih? Nah, massa adalah besaran dari suatu benda. Nah, ketika benda memiliki massa, maka benda itu adalah materi. Nah, massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Contohnya ya, massa satu buah jeruk tentu berbeda dengan massa satu buah buku. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah suatu massa pada benda tersebut, sehingga terjadi perbedaan massa. Selain memiliki massa, ciri-ciri materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Nah, ukuran tertentu ini disebut dengan volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Ukuran volume ini dapat dinyatakan dalam mililiter, ml, dan liter, L. Ukuran volume dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah, untuk gelas ukur contohnya seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan gelas ukur. Biasanya ditemui di laboratorium. Oke, berikutnya hubungan massa dan volume. Volume dan massa ini hampir mirip. Nah, perbedaannya, massa digunakan untuk mengukur banyaknya suatu benda padat atau zat padat, sedangkan volume digunakan untuk mengukur zat cair atau benda cair seperti oli, air yang disimpan dalam gelas, dan lain-lain. Nah, massa dan volume juga ini saling berkaitan. Semakin besar volume suatu cairan, maka jumlah zatnya semakin banyak. Dan zat ini biasanya massanya akan lebih besar. Nah, itu semua adalah hubungan volume dan massa. Nah, memangnya wujud materi itu seperti apa? Nah, berdasarkan wujudnya, materi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud ini adalah bentuk dan sifatnya. Oke, di sini ada pertama bentuk dan sifat dari zat padat. Zat padat adalah benda yang berbentuk keras, kokoh, dan bentuknya tidak berubah-ubah. Namun, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat. Ada juga benda padat yang ringan seperti batu apung hingga karet. Nah, di sini ada contoh benda padat lainnya ya, seperti bola, golf, bola bowling, kamera, mobil, kursi, lemari, meja, sapu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dan sifat zat padat. Selanjutnya, bentuk dan sifat zat cair. Zat cair adalah bahan yang bentuknya tidak tetap. Bahan cair ini selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya, zat cair adalah air, minyak goreng, bensin, dan oli. Nah, itu semua adalah bentuk dan sifat dari zat cair. Nah, selanjutnya bentuk dan sifat zat gas. Gas adalah bentuk yang tidak terlihat, seperti asap namun tak terlihat ya gas. Namun ada di sekeliling kita. Berbeda dengan zat padat dan zat cair, zat gas ini tidak mempunyai volume tertentu. Nah, meski begitu, gas juga dapat disimpan dalam sebuah ruangan atau wadah. Contoh benda yang memiliki sifat gas, contohnya balon, gas LPG, asap pabrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana wujud benda itu berubah? Oke, di sini terdapat beberapa jenis proses perubahan wujud benda. Ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mencair dan membeku. Nah, apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, contohnya ketika es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan di udara terbuka atau panas jadi meleleh. Lalu mentega yang dipanaskan di wajan akan mencair. Lalu lilin untuk penerangan, nah setelah dipanaskan akan mencair juga. Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud mencair.
Lalu selanjutnya membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Nah, contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer jadi membeku dan menjadi es batu. Lilin cair didinginkan menjadi padat kembali, lalu pembuatan agar-agar. Nah, putar agar ini kan biasanya ketika dibuat kan mencair. Nah, setelah didiamkan di suhu ruangan atau dimasukkan ke kulkas, akan menjadi padat. Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud membeku. Selanjutnya yaitu menguap dan mengembun. Nah, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Contohnya, air pada panci dipanaskan terus-menerus, lama-lama akan mendidih dan akhirnya menguap. Lalu ketika pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari, nah beberapa waktu kemudian menjadi kering. Lalu alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer yang diteteskan ke tangan sehingga tangan kita jadi terasa dingin. Nah, itu menandakan alkohol di tangan kita itu menguap. Lalu cairan parfum di dalam botol yang dibiarkan terbuka lama-lama akan berkurang. Nah, itu semua adalah contoh proses perubahan wujud menguap. Lalu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Nah, contoh mengembun itu terjadi pada pagi hari, rumput di lapangan terasa basah, padahal sore harinya tidak hujan. Lalu contoh lainnya, saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas bagian luarnya menjadi basah, padahal tidak tumpah. Nah, kedua peristiwa ini disebabkan karena suhu dingin itu terbentuk menjadi butiran-butiran kecil. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud mengembun. Selanjutnya menyublim dan terdeposisi. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, contohnya terjadi pada kapur barus ya. Kapur barus di dalam lemari semakin lama ukurannya menjadi semakin kecil karena uap atau gas dari kamper atau kapur barus ini itu menyebar ke seluruh ruangan namun tak terlihat oleh mata. Nah, sehingga kapur barus ini mengecil karena uap atau gas dari kapur barus ini itu menyebar ke seluruh lemari sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, itu adalah contoh proses perubahan wujud menyublim. Selanjutnya, apa itu mengkristal atau deposisi? Nah, mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Nah, contohnya terjadi pada salju ya. Nah, proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Nah, jika awan bergerak ke daerah pegunungan tinggi atau daerah yang suhunya rendah, nah maka uap air tersebut bukan menjadi tetesan hujan, melainkan menjadi butiran es salju. Nah, bisa juga dengan contoh lain yaitu pembuatan garam. Karena pembuatan garam ini terbentuk dari air laut yang mengalami penguapan, kemudian menyisakan butiran-butiran kristal. Nah, itu semua adalah contoh dari perubahan wujud mengkristal atau deposisi. Baik, kesimpulan pada video kali ini yaitu materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Nah, materi dapat berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Wujud zat dapat dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan wujud zat adalah berubahnya bentuk suatu zat menjadi wujud zat lain. Dan perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat meliputi proses mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal atau terdeposisi. Oke, itu saja penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.